Cerita dimulai. Wanita itu terkejut menemukan tetangganya yang baik hati ternyata adalah presiden baru perusahaannya. Tuan He. Sementara itu, dia sebenarnya bukanlah Han Jun yang sebenarnya. Segera akan diusir. Tidak ada satupun kolega di kantor yang mendengarkan saya. Para pesaing masih terus mencemarkan nama baik saya. Tadi Han Suan terus-menerus melirik saya dan beberapa bos ini dengan tatapan yang tidak sopan. Saya sampai ketakutan. Jangan banyak bicara. Apakah saya harus melapor dengan isyarat? Mari kita mulai. Baiklah, mulai dari Anda. Baik, Tuan Presiden. Laporan Emmy kali ini sangat mengerikan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, prestasi Departemen Perencanaan Emmy memang sudah terlihat jelas. Saya rasa dia sangat cocok untuk menjadi kepala Departemen Perencanaan. Tidak salah, pendapatku setelah mendengarkan semuanya juga sama. Tapi aku juga merasa, apalagi ku dengar Emmy hubungannya dengan rekan kerjanya sangat baik. Jadi menurutku posisi promosi ini, para pemegang saham ini satu persatu menanam di lahan atasan. Kenapa masih belum punya uang? Katakan padaku. Masih ada satu lagi. Tuan Presiden, Anda tidak tahu. Han Suan ini sama sekali tidak menyiapkan laporan data apapun. Tidak hanya itu, dia juga sengaja mengatakan bahwa itu dihapus oleh orang lain. Bapak Presiden tampan, sebelum Bapak datang, kami semua merasa tidak puas dengan masalah ini. Saya rasa Han Suan mencari keuntungan dengan cara curang. Itu pasti salah. Saya sekarang memiliki daya tarik. Tidak bisa lagi seperti 5 tahun lalu, diperlakukan seenaknya. Telah kehilangan kesempatan. Lagi pula aku tidak perlu melapor setiap hal. Bisa juga langsung melapor. Hai Seng, kau tidak perlu melapor setiap hal. Bagaimana cara melapor ini? Kurasa kau, jangan buang waktu kita. Karyawan pembohong sepertimu, apa yang bisa kau laporkan? Hanya membuang waktu kita saja. Kau benar-benar keras kepala. Kurasa dia bisa. Sidang telah dimulai. Laporan saya sudah selesai, tetapi wanita itu membela diri di tempat. Laporan data saya sengaja dihapus. Mereka mengatakan laporan data saya yang dihapus itu bohong. Tapi saya benar-benar telah Aku menghabiskan 1 minggu penuh untuk mempersiapkan laporan ini. Kalau tidak, aku tidak akan mengingat detailnya sejelas ini. Jadi, aku bukan seperti yang dikatakan oleh para pemegang saham, yang pandai mengambil keuntungan dari celah. Lalu bagaimana? Tetapi aku tidak bisa menunjukkan bukti. Tidak ada seorang pun di sana yang percaya bahwa laporan itu dihapus. Saya memang tidak punya bukti. Keadilan ada di hati setiap orang. Saya tidak melakukan hal yang salah. Kepada Tuan Wang dan hadirin sekalian, berani kalian katakan bahwa kalian tidak pernah melakukan. Aku melakukan hal yang kalian sesali. Tanpa bukti jangan asal bicara. Ya, kau harus menunjukkan bukti. Atau diam saja. Sampai anak buah presiden mengeluarkan rekaman CCTV. Baru saja buru-buru memecat wanita itu. Tiba-tiba bingung. Benar saja itu kamu. Tuan Wang ini dan ini. Kok videonya masih ada? Bagaimana saya tahu? Kenapa kamu selalu mengetahui hal ini? Tuan Presiden, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu perusahaan ini ternyata masih ada orang yang melakukan persaingan tidak sehat. Saya benar-benar tidak tahu. Ternyata Tuan Presiden yang menyuruh orang untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Karena Han Suan memindahkan nama Safia. Dia telah menghapus laporan pekerjaannya. Ribut sekali. Laporan Tuan Wang. Jadi laporan yang terlibat itu dihapus. Periksa. Rekaman CCTV tadi malam bagus. Video Pak Hei sudah didapat. Pasti ada yang aneh di sini. Saat saya memeriksanya, monitor di kantor polisi sudah rusak semua. Tapi untungnya waktu yang tersisa tidak masih bisa dipulihkan. Pak Wu, bonusnya digandakan. Silakan periksa. Siapa sebenarnya? Saya mendengar bonusnya digandakan. Otak saya sudah tidak cukup untuk menghitung uangnya. Tidak banyak uang. Kerja sama denganmu. Kau bilang apa tadi? Selidiki siapa yang menghapus videonya. Baik, ayah. Kakak tidak menyambut orang sepertimu. Dengan sengaja menjebak rekan kerja. Bahkan sampai mendekati atasan. Kau dipecat. Tuan Presiden, mohon pertimbangkan selama bertahun-tahun saya telah bekerja keras untuk Tian He. Ampuni saya sekali ini saja. Bekerja keras. Menghabiskan pikiran seperti apa? Menghabiskan tenaga seperti apa? Di hadapan bukti. Adik perempuan yang licik itu panik. Meminta bantuan kekasihnya. Tuan Wang. Seperti patung tanah liat menyeberangi sungai. Aku diam menjawabkan wanita. Ku tak menyangka sikapmu berubah begitu cepat. Seandainya kau tidak menghasutku dari belakang. Akankah aku melakukan hal seperti ini? Jangan mengada-ada. Dan menurutku, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan laki-laki. Aku bahkan sudah menyelidikinya. Memang benar malam itu. Itu. Hapus rekaman pengawasannya. Ada apa yang perlu dijelaskan? Tuan Presiden, saya salah. Saya takut terseret masalah N. Saya tidak akan berani lagi. Lagi pula saya juga pemegang saham kecil perusahaan ini. Bisakah kau memaafkanku sebentar? Kami juga pemegang saham. Kami para pemegang saham juga seperti rumput di tepi dinding. Berlomba-lomba menyatakan kesetiaan di hadapan CEO. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menipumu? Kalian berdua sampah yang berlarian menyebarkan gosip di grup. Baiklah. Sekarang saya umumkan Han Suan secara resmi dipromosikan menjadi pemegang saham perencana. Dan kalian bertiga, mulai hari ini hanya menjadi pemegang saham Tian He. Tidak memegang jabatan apapun di perusahaan. Sekarang juga, segera pergi. Aku benar-benar menjadi manajer? Tidak bisa, Presiden. Adik perempuan antar bintang itu kesal. Begitu saja gagal. Di depan CEO terus menuduh wanita lain dan diam. Masih manusia seperti aku tahu betul. Han Suan, kau memang hanya pandai merayu pria. Hanya Lianzi yang bisa ditipu olehmu. Emmy, jaga ucapanmu. Aku dan Presiden bersih. Tidak ada hubungan apapun. Kau membuatku buta. Sejak Presiden masuk, kau sudah berulah. Mau memikatnya. Tidak apa-apa, menyingkirlah. Han Suan itu mengandalkan parasnya yang cantik. Hanya pandai merayu dan memikat pria. Kau jangan sampai percaya padanya. Han Xiao, kau harus berusaha dan merawatnya dengan baik. Oh iya, dan kau menggunakan cara-cara yang tidak terpuji di perusahaan kami. Menjebak rekan kerja dengan jahat. Mendekati atas. Aku tidak menyambutmu di sini sekarang. Halo, dengarkan aku. Aku menerima uang dari Tuan Wang. Tapi sekarang seharusnya aku memanggilmu Presiden. Iya, bagaimana aku merasa diperlakukan tidak adil. Terima kasih tadi. Kau lupa orang lain makan. Sudah kukatakan padamu, emas selalu miliknya. Lupakan saja, ini milikmu. Kalau memang ingin berterima kasih padaku, ajak aku makan malam lagi saja. Kenapa kamu sendirian yang pulang? Emmy mana?
Apakah kamu dimaki bos sampai diminta bicara setelahnya? Amy dipecat. Tidak mungkin. Jangan ngawur, Amy tidak mungkin dipecat. Jangan-jangan Hansuan yang kamu warisi? Tidak mungkin, jangan sampai kau lupa. Hansan bahkan laporannya saja tidak ada yang mau baca. Bagaimana mungkin presiden mengizinkan orang seperti itu menjadi kepala perencanaan, yang bertanggung jawab atas perencanaan masa depan perusahaan? Mau percaya atau tidak? Terserah. Meskipun kalian sekarang tidak percaya, tapi kalian akan segera tahu, dia masih seorang drama queen. Wah, itu siapa? Ganteng sekali. Iya. Ganteng sekali, dia ke arah kita. Perkenalkan, ini adalah Hesu, CEO baru Tianhe. Selain itu, hasil pemilihan kepala departemen perencanaan baru juga sudah keluar. Tuan Presiden, tidak menyangka Tuan Presiden semuda dan setampan ini. Presiden, dia di sampingku, Hansuan. Barusan dia sombong bilang dia manajer baru. Kau rasa mungkin? Kau tadi bilang Hansuan sedang menyombongkan diri. Memangnya iya? Sombongnya itu, dia sendiri yang berani. Kita saja tidak percaya. Benar, bukan? Pak Presiden, bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita menangani karyawan ini? Kau atasannya, terserah kau. Oh. Ya, kau tadi bilang dia berbohong. Dia tidak berbohong, itu fakta. Tidak mungkin. Amy belum juga turun. Jangan-jangan dia benar-benar dipecat? Benar, Benny diam-diam menghapus surat pengunduran diri Haisuan, bahkan berkolusi dengan petinggi perusahaan. Karyawan seperti itu tidak akan kubiarkan tetap di perusahaan. Tidak mungkin. Tuan Presiden, saya tadi tidak sengaja bersikap seperti itu pada Hansuan. Tuan Han, Tuan Presiden, jangan memecat saya. Presiden, maafkan saya, tidak melihat swear. Aku adalah Hanzu. Aku secara resmi mengumumkan, Kepala Departemen Perencanaan yang baru. Dia akan bertemu semua orang sesuai urutan. Semua pekerjaan endorsement mulai sekarang akan ditangani olehnya. Dan jika ada karyawan yang mirip Amy lagi, langsung laporkan ke Departemen Keuangan, lalu usir. Iya, begitulah. Oh, tidak, Kepala Han, sebelumnya saya tidak menghormati Anda karena Amy yang memprovokasi saya. Maaf, jangan dipikirkan lagi. Kedepannya saya pasti akan bekerja dengan baik bersama Anda. Maaf, Pak Han. Saya sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari 4 tahun, dan selalu diejek karena latar belakang keluarga saya yang miskin, dan karena saya melahirkan anak tanpa menikah. Benar, saya memang tidak punya uang, dan memang seorang ibu tunggal. Tapi aku tidak mencuri dan tidak merampok. Aku berusaha keras untuk maju. Aku dan putriku juga sangat puas dengan kehidupan kami. Kali ini Presiden mau mempercayaiku, memberiku kesempatan, dan juga membuatku percaya. Kelemahan dan kepasrahan yang terus-menerus hanya dilakukan oleh orang lemah. Aku harus melindungi diriku sendiri dengan senjata yang sederhana. Mulai sekarang, jika aku mendengar lagi satu pun gosip tentangku, aku sama sekali tidak akan berkata, ya, Anda benar. Hari ini Guo pergi bermain ke rumah temannya. Guo akhirnya tidak ada di rumah. Seharusnya aku mengajak Tuan He makan di luar. Itu akan membuat ucapan terima kasih kita lebih formal. Kenapa sekarang kau tahu aku adalah bosmu? Tidak bisakah kita bertetangga dengan baik? Siapa yang menyangka presiden perusahaan tinggal di sebelah? Lagi pula, ini bukan apartemen mewah. Ini adalah rumah tua keluargaku. Aku ingin tinggal di sini. Sebaliknya, makanlah hidangan rumahan ini dulu. Lalu pulanglah ke rumah ini. Kau juga pernah tinggal di sini. Sepertinya kamu banyak sekali melakukan berbagai hal ya. Kamu juga tidak bertanya. Waktu aku masih kecil, aku tinggal di sini bersama nenekku. Setelah nenekku meninggal, aku jadi jarang kembali ke sini. Kebetulan sekali lewat Lujiang, jadi aku mampir. Lalu sebelumnya kamu tinggal di mana? Hei, masih banyak lagi yang kamu sembunyikan dari tetangga baikmu ini. Ya, sepertinya begitu. Ada apa? Betapa bertepatannya. Saya juga pernah tinggal di sana. Hansuan pernah tinggal di kota Linhai, tapi sepertinya dia tidak terlalu senang ketika mengingat kota Linhai. Mungkinkah dia punya kenangan buruk di sana? Ingin mengundurkan diri dari pekerjaan di pabrik. Aku memang agak merasa bersalah pada Ye Sangs. Selama ini dia begitu baik padaku. Jika demi merawatku dengan lebih baik, ia juga menjadi gemuk. Bagaimana? Ada yang ingin kau katakan padaku? Aku berencana untuk berhenti kerja. Ada apa? Tiba-tiba sekali. Sekarang aku dipromosikan menjadi manajer. Dan aku ingin punya lebih banyak waktu untuk mengurusmu. Selama ini kamu selalu bekerja 2 pekerjaan. Hidup itu hal yang baik. Harus dirayakan. Lain waktu aku akan mentraktirmu makan. Selama ini aku juga berterima kasih atas bantuanmu. Baiklah. Kuharap kau mempertimbangkannya. Aku sudah bilang sebelumnya padamu. Aku tahu lagu apa yang kamu suka. Lagu-lagunya juga enak didengar. Jika kamu ingin ke panggung yang lebih besar, ingin menjadi penyanyi terkenal, aku sudah bilang aku bisa membantumu. Aku bukan tipe orang yang cocok untuk industri hiburan. Apalagi Tuan He sangat mempercayaiku. Memberiku kesempatan ini. Aku juga sangat berterima kasih padanya. Jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuan He. Dia baru saja menyebut saya. Kapan dia punya pria baru di sisinya? Kedengarannya pria itu juga sangat menyayanginya. Pernahkah? Sampai. Baik, aku tahu apapun keputusanmu. Aku akan mendukungmu.
Tunggu sampai kau memutuskan. Aku selalu ada. Hanya saja, nanti kau tidak akan lagi bernyanyi di bar ini. Kurasa akan sulit bertemu lagi. Bagaimana mungkin? Tapi dia masih sering bercerita ingin bermain dengan Paman Ye kelak. Artinya, Guo masih menyukaiku. Tapi aku lebih berharap kau percaya. Kau tahu aku selalu menyukaimu. Selalu ingin memberimu dan Guo kehidupan yang baik. Aku tahu aku selalu bersyukur. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Kau bisa pertimbangkan aku? Li Shengji, maafkan aku. Aku tahu. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Aku menyetujuinya. Terima kasih, kalau begitu aku pergi dulu. Tolong periksa untukku, latar belakang Presiden baru Tianhe. Baiklah. Presiden baru Tianhe ini, baru datang. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia akan membantu Suan? Halo, Tuan Ho, silakan datang ke kantor sebentar. Baik, Tuan Ho. Si Wei Si Cheng ini setiap hari menyuruhku ke kantor. Padahal tidak ada urusan penting. Ini adalah milik kita. Kita, Supervisor Han, ya, benar-benar sangat dihargai oleh Direktur He. Benar-benar mengejutkan semua orang. Aku dengar Departemen Perencanaan kita akan segera menangani proyek endorsement besar. Nanti tidak tahu akan berkoordinasi dengan artis mana. Semoga Kepala Han juga bisa membimbing kami. Aku sih mendengarnya. Adalah Yao Xinyu, yaitu penyanyi wanita yang beberapa tahun lalu debut dari Shengyan. Penyanyi wanita yang terkenal lewat satu lagu dari Orange Hall. Dialah itu. Tunggu sebentar. Manajer Chen, selebriti besar Yao ada di dalam. Selebriti besar Yao Xinyu, kau tidak kenal dia? Acara dukungan kali ini adalah yang diatur Tuan He untuknya. Kok bisa dia? Tuan He dan Yao Xinyu, apa hubungan mereka sebenarnya? Aku tiba-tiba ingin ke toilet. Aku pergi dulu, nanti aku kembali lagi. Kerja keraslah, dia sangat dihargai. Terima kasih banyak, Tuan He. Kesempatan kali ini pasti akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Apa mungkin Su Chen dan Yao Xinyu sangat dekat? Tapi Yao Xinyu sudah 5 tahun. Hidupku tidak akan kau hancurkan lagi. Dia mengobrol denganku lagi. Bagaimana? Ya, percakapannya lancar. Kalau begitu aku akan turun. Mengapa aku harus bersembunyi di sini? Padahal dulu yang berbuat jahat adalah dia. Tapi sekarang dia adalah bintang besar yang berkilau. Sedangkan aku hanya orang biasa yang menderita. Kau datang. Aku berencana untuk memberikan proyek terpentingku tahun ini kepadamu. Tadi sudah kuutus orang. Apakah kalian sudah bertemu? Tidak apa-apa, akan banyak kesempatan lain nanti. Silakan lihat dulu isi acaranya. Acara kali ini sangat diprioritaskan oleh kantor pusat Shengyan. Kau adalah Presiden Shengyan. Kau adalah Tuan He itu. Ada apa ini? Proyek ini aku tidak akan berhutang padamu. Kenapa? Kali ini Tuan Ji sangat mementingkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kinerja. Dan ada banyak bonus. Di matamu, aku orang yang sangat tamak akan uang? Tentu saja bukan. Tapi kenapa? Karena aku sedang memikirkan sesuatu. Yao Xinyu adalah penyanyi di bawah naungan Shengyan. Beberapa tahun ini aku terus mencari orang-orang yang punya kemampuan berkreasi di Shengyan. Yao Xinyu adalah salah satunya. Saat dia debut, dia menulis sebuah lagu yang sangat diterima pasar. Aku sendiri juga sangat menyukainya. Karena itu dia menjadi terkenal. Tapi beberapa tahun ini entah kenapa aku terus tidak bisa menciptakan lagu yang bagus. Selalu biasa saja. Aku ingin melalui acara ini dia akan menjelaskan lagi. Dia bisa terkenal karena dia mencuri milikku. Dia membuatku kehilangan segalanya. Dan sekarang kau malah akan membantunya. Aku sudah memikirkannya. Kali ini aku tidak akan menandatanganinya. Han Xuan. Apakah kau memiliki sesuatu yang sulit untuk kau ungkapkan? Kau kenal Yao Xinyu? Kalian berdua ada kesalahpahaman?
Tidak ada. Aku tidak kenal. Aku juga tidak kenal. Yao Xingyu, kalau kau ingin membantunya, bantulah saja. Pokoknya jangan cari aku. Aku. Tidak perlu. Tidak perlu. Kau bilang memarahi dia sudah selesai. Dia berbicara agak tidak masuk akal. Dia hanya menginginkan reputasi dipindahkan ke Huai bin Haixi. Kali ini kegiatannya digantikan olehnya saja. Kru, sudah mengerti? Baik, saya langsung pergi. Dia bahkan membela Yao Xingyu. Terlalu keterlaluan. Apa haknya terhadapku? Aku marah, tapi dia tidak tahu kebenarannya. Dia membela Yao Xingyu hanya karena Yao Xingyu adalah bintang besar. Sedangkan aku hanyalah karyawan biasa. Seberapapun dia menghargai aku, di hatinya pasti tidak akan melebihi Xingyu. Tapi kenapa semua ini yang kembali adalah milikku? Halo, Suan-Suan, ada apa? Aku. Yao Xing, kamu pencuri kecil, sekarang bisa hidup bergelimang kemewahan, dan dipuja orang lain. Kenapa aku harus tetap bersembunyi dalam kegelapan selama 5 tahun? Kenapa kamu tidak bicara? Aku dibully di kantor. Kau sebelumnya bercerita padaku tentang debut. Aku sudah memutuskan. Aku akan debut. Baru saja bicara dengan Tuan He. Kali ini aku pasti akan memanfaatkan kesempatan menjadi duta besar produk ini dengan baik. Bagaimana bisa begitu cepat menggantiku? Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah aku pergi tadi, apakah ada yang masuk ke kantor Tuan He? Karyawan bernama Han Xuan. Baik, saya mengerti. Set. Kau wanita murahan, apakah kau mencuri kebetulan itu? Oh, wanita cantik, kita bertemu lagi. Bagaimana? Uang yang diberikan Ye Cheng kepadamu tidak cukup, Ye Cheng. Z, pergi. Ini adalah perusahaan Tianhe. Jangan ganggu aku. Aku datang untuk membicarakan kerjasama dengan Presiden Tianhe. Aku tidak punya waktu untuk bicara. Tapi aku juga bisa. Lan Xuan. Dia setiap hari hanya tahu kerjasama. Saya Zhang Mingwei dari Wanchuan. Nah, kali ini, kontrak iklan luar ruangan kita sudah saya bawa untukmu. Ah, Kung Fu Cloud ada di sini. Oh, benar, Tuan He. Saya tadi di pintu melihat seorang karyawan di perusahaan Anda, namanya Han Xuan. Latar belakangnya tidak sederhana. Bagaimana maksudnya? Dia adalah kekasih muda Tuan Muda Ye Cheng dari grup Y, grup yang sangat berpengaruh di kota Wujiang. 2 hari yang lalu aku melihat mereka berdua berciuman di bar itu. Memegang kontrak. Ah, mengapa? Seseorang, ambil kontraknya. Mengapa kontraknya? Adegan ujian datang lagi. Tuan He. Segera tiba malam cemerlang yang menjadi tanggung jawab Seng Yuan. Bapak sudah menunda beberapa kali kepulangan ke Linhai karena urusan Tianhe Group. Kali ini Bapak benar-benar harus pulang. Penundaan bukan juga karena Tianhe. Bapak mengatakan mengapa memesan tiket pesawat besok bisa membuat Bapak tenang? Tuan He, sudah larut malam. Masih ada keperluan lagi? Oh, saya ingin memberitahu Bapak, saya akan kembali ke Binhai besok. Ada urusan yang sangat penting. Mungkin aku akan lama tidak kembali. Begitu ya? Tuan He, Anda memang orang yang sangat sibuk. Mau pergi kemana? Kenapa harus memberitahuku? Kalau begitu, Tuan He, kebetulan aku juga ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku akan pindah dari Tianhe Licheng. Kenapa kamu resign? Ada hal yang baru ya? Aku sudah, karena temanku merekomendasikan aku ke sebuah perusahaan hiburan. Mereka akan menandatangani kontrak untuk debutku. Teman? Apakah itu putra mahkota papan atas itu? Ya. Dialah ayahku. Ya. Apakah kalian sangat dekat? Tuan He, ini urusan pribadi saya. Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya, jika kau ingin debut, kau bisa datang ke Sunyan. Sekarang ini ada perusahaan hiburan terbaik di seluruh Sunyan.
Bukankah selain Sunyan tidak ada tempat lain yang bisa melahirkan bintang besar? Bukan itu maksudku. Maksudmu jika kau datang ke Sunying, aku bisa lebih baik menjagamu? Menjagamu? Di mata Tuan He, apakah aku orang yang perlu dijaga agar bisa sukses dalam melakukan apapun? Apakah aku benar-benar tidak berguna? Lebih baik kau pergi menjaga Yao Xingyu saja. Kenapa membahas anak muda dan bertanya tentang Yao Xingyu? Dia punya penemuan besar sekali. Penemuan apa? Sudah beberapa hari kembali ke Shenyang, saya belum pernah melihat Bapak tersenyum. Saya tidak suka tersenyum. Sebelumnya Anda tertawa sangat bahagia bersama manajer Han. Tunggu dulu. Tolong bantu saya periksa apakah Han Xuan dan Yao Xingyu saling kenal. Manajer Han dan Yao, selebriti besar itu, tidak mungkin. Mereka berdua, bagaimana mungkin ada hubungannya? Mau pergi kemanapun. Untuk menghadapi hamba ini, kita harus pergi. Hui Xuan kali ini pindah ke Lin Haixi. Ada aku, tukang angkut gratis ini. Tapi ini menghemat banyak uang kalian. Ya. Setelah semuanya beres, pasti akan kuajak kau makan besar, Paman Ye. Apakah kau juga akan pindah ke Lin Hai? Tugas utamaku kali ini adalah untuk mengantar kalian ke sini, lalu membantumu, Ibu, menyelesaikan masalah pekerjaan barumu. Apakah Paman Ye bisa ikut pindah ke sini nanti? Maka kau harus bertanya pada ibumu. Ibu, bolehkah? Kalian berdua memang jodoh ya. Lin Haixi tidak menyangka suatu hari nanti bisa kembali. Kini tahun harimau bulan ayam emas telah tiba. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi sisa hidupku. Sampai di rumah Xuan. Ini rumah yang sudah kusiapkan untukmu. Lihat, apakah kau suka? Terima kasih. Ibu Guo dan Paman Ye. Turun dulu, ambil barang bawaanmu. Maukah kamu menunggu sebentar di mobil? Baiklah. Cepat. Biar aku bantu bawa barang-barangmu ke atas. Iya, tidak perlu. Sungguh, aku dan Guo hanya membawa barang-barang sedikit ini. Kita bisa kok. Baiklah. Oh iya. Malam cemerlang akan segera tiba. Banyak selebriti dan kreator berpengaruh akan hadir di sana. Aku sudah menghubungi wakil presiden di sana. Nanti akan kubawa kamu bertemu beberapa tokoh penting. Setelah itu akan lebih mudah bagimu untuk bergerak di lingkaran itu. Malam yang cemerlang. Apakah He Su Cheng akan datang? Bukan. Untuk apa aku memikirkan dia? Baiklah, aku akan datang. Untuk menghindari hal-hal tak terduga di tempat kejadian. Aku akan menemanimu, ya. Oh ya. Terakhir kau bilang padaku bahwa presiden baru Tianhe adalah Seng Yan. Tuan He, aku sudah menanyakannya pada orang lain. Acara malam cemerlang kali ini diselenggarakan oleh Seng Yan. Kenapa lagi Seng Yan? Benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Apakah aku seumur hidupku memang tidak bisa lepas dari Seng Yan? Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Aku akan pergi. Kenapa aku masih sedikit menantikan pertemuan lagi dengan He Su Xiang ya? Hari ini adalah acara tahunan Yang. Tapi Yao Xing juga akan datang. Baiklah. Kali ini aku tidak akan menunda lagi. Xuan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan acara sebesar ini. Aku belum punya gaun yang cocok. Benar. Ini mudah. Kudengar gaun di toko gaun di Lin Hai juga bagus. Banyak orang dalam lingkaran memesan di sini, tepat sebelum jamuan makan malam. Besok aku akan mengajakmu membeli satu gaun Eilen. Ya. Aku bisa pergi sendiri. Selama ini juga sudah menabung sedikit. Cukup untuk membeli satu gaun. Ye Cheng, selama ini kau sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa lagi berhutang budi padamu. Baiklah. Guo, turunlah dari mobil. Terima kasih, kami naik dulu. Dadah. Mama, menurutmu apakah kita masih bisa bertemu Paman He setelah pindah rumah? Sudah lama sekali aku tidak bertemu Paman He. Guo, kamu sangat ingin bertemu Paman He, ya? Ingin. Awan masih sebesar itu. Mungkin akan sulit bertemu dia lagi ke depannya. Wah, cantik sekali. Nona, Anda ingin memilih gaun?
Ya, benar. Saya ingin gaun untuk acara yang akan saya hadiri. Lalu, model seperti apa yang Nona inginkan? Dilihat dari penampilannya, sepertinya bukan orang kaya. Tidak akan membuang waktuku, kan? Yang ini saja sudah cantik. Nona, gaun ini, harganya 3 juta. Mahal sekali. Benar-benar orang miskin. Sial banget. Kalau kamu merasa mahal, kamu bisa pergi ke toko grosir di seberang jalan. 39,9 yuan untuk 2 potong. Bahkan ada bonus beli 2 gratis 1. Barang murah paling hemat. Sebelum datang ke sini, saya sudah cek, toko kalian juga punya camilan murah. Bolehkah kau menunjukkannya padaku? Yang murah, kau tidak mampu membelinya. Hei, pergilah ke toilet dan tenangkan dirimu. Hei Suchen, kenapa kau datang? Oh, aku akan mengambil jasku. Kau memilih gaun? Ya, siapa itu? Jangan-jangan pacar si orang miskin itu? Cukup tampan juga. Sekalipun tampan, dia tetap orang miskin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sampai tidak mampu membeli gaun itu? Nona. Saya sudah memilih gaunnya. Tapi dia tidak mampu membelinya. Tidak percaya? Tanya saja padanya. Gaun ini terlalu mahal, harganya 300 yuan. Saya bilang kalian berdua, kalau kalian tidak mampu membelinya, jangan masuk dan buang-buang waktu saja. Tolong bungkus gaun ini untuk saya. Tidak perlu. Kau suka saja. Benarkah? Kau mau beli? Kartumu bisa dipakai 3 juta. Jangan-jangan kau sedang berlagak? Coba gesek saja. Tidak akan tahu kalau tidak dicoba. Tuan He, Anda datang. Tuan He. Pak, jas pesanan Anda sudah selesai. Apakah Bapak datang untuk mengambilnya? Tuan He, Anda. Tuan He, karyawan Anda tadi tidak menghormati pelanggan. Kalau saya tidak datang, dia langsung mengusir Nona itu. Bagaimana kau menangani masalah ini? Kau ini orang yang tidak punya pertimbangan. Nona He, maafkan dia. Dia pegawai baru. Dia tidak mengenalmu. Maka dari itu kau sampai membuat kesalahan yang sangat bodoh dan bersikap tidak sopan kepada pelanggan. Aku akan memecatnya sekarang juga. Bos, saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Cepat pergi. Tolong bungkuskan hadiah ini untuk saya. Ini. Tuan He, ini mungkin Bapak benar-benar tidak bisa membelinya. Kenapa ya? Ini sudah dipesan oleh seorang aktris yang sangat hati-hati dalam berbicara 2 hari yang lalu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lagi pula, hati-hati dengan ucapanmu. Bagaimana bisa kemanapun aku pergi, aku tidak bisa menghindari 2 kata ini. Ya, tidak apa-apa. Aku akan melihat yang lain. Mungkin ada yang lebih baik. Tunggu dulu. Artis wanita yang mana yang dia perankan? Tuan He adalah Yao Xinyu. Ternyata Meteor Garden. Setelah sekian lama, benar-benar musuh bertemu lagi. Baik, aku mau uang ini. Selama bertahun-tahun, kau masih belum tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga karena direbut orang lain. Aku benar-benar sangat menyukai gaun ini. Boleh mencobanya? Sukai sekali. Kalau begitu, ayo kita coba. Tapi ini sulit untuk kujelaskan kepada Nona Yao. Artinya ini pengaturan dariku, adalah Yao Xinyu. Kau juga menyukai gaun ini, ya? Aku akan menunjukkan padamu seperti apa penampilanmu jika memakainya. Wah, Nona, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Gaun ini benar-benar menawan. Tapi kau harus percaya. Tidak apa-apa. Kakak, Anda sangat sibuk. Sebenarnya tidak perlu mengantar. Tidak sibuk. Uang untuk hadiah-hadiah ini akan saya kembalikan kepada Anda. Hanya basa-basi saja. Ini 3 juta loh. Bekerja selama 8 generasi pun kau tak akan mampu membayarnya. Eileen adalah mitra kerja sama khusus. Tidak perlu peduli, tanpa jasa tak ada imbalan. Lagi pula aku juga bukan karyawan Seng Yan. Lalu bukankah kau pernah menjadi karyawan King He? Bisa dibilang kita memiliki hubungan atasan dan bawahan. Hei Suchen, demi memberikan hadiah, kau bahkan bisa mencari alasan yang seburuk apapun. Ini. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, ini adalah penderitaan yang kurasakan. Baiklah. Bukan aku yang ingin makan denganmu, tapi Guo. Benar. Iya. Halo, Nona Yao. Saya mohon maaf, gaun yang Anda pesan di toko kami 2 hari lalu sudah dipesan oleh Tuan He. Katanya akan diganti untuk Anda. Kapan Anda punya waktu untuk datang ke toko dan menggantinya? Tuan He. Kenapa tiba-tiba sekali? Untuk siapa Tuan He memesannya? Apakah Seng Yan masih tidak mau memberi aku muka? Kami juga tidak tahu.
Hanya tahu bahwa dia adalah wanita yang datang ke toko hari ini bersama Tuan He. Tahukah kamu namanya? Tidak tahu. Hanya tahu Tuan He memanggilnya Nona Han. Seperti apa rupa Nona Han? Matanya cantik sekali, besar-besar, rambutnya panjang. Han Xuan, memang kau yang brengsek ini? Pak De He, tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Pak De, beberapa hari ini, aku sangat merindukan Guo Guo. Apakah Paman He bisa sering datang ke rumah untuk menemani Guo Guo bermain? Kalau begitu Guo Guo harus membujuk ibu untuk paman ya. Tidak masalah, serahkan padaku. Apakah paman akan mengajari anjing itu bermain piano? Bagaimana kau tahu paman bisa bermain piano? Ibu bilang paman itu sangat hebat. Jadi paman pasti bisa melakukan apa saja. Ibumu benar-benar mencatat paman seperti itu? Ibu saya suka bernyanyi. Juga suka menulis lagu. Nanti kalau aku sudah bisa main piano, aku bisa mengiringinya. Mau lihat foto-foto Guo waktu kecil? Ada. Di mana? Cepat, lihat. Nih. Wah, Guo waktu kecil mirip sekali denganku. Tidak juga, sok pujian diri sendiri sekali. Hai. Lima tahun lalu, apakah kamu termasuk di antara mereka yang berlatih di rumah sakit bedah plastik itu? Apakah orang itu malam itu adalah kamu? Apa? Maksudmu Han Xuan dan Tuan He? Ya, Han Xuan. Jalan itu, aku tidak tahu bagaimana dia bisa mendekati Tuan He. Selalu menghambatku. Awalnya membuat Tuan He membatalkan kontrak endorseku. Sekarang bahkan merebut gaunku. Benar-benar membuatku kesal. Han Xuan memang wanita murahan. Dulu menolakku. Sekarang dia bahkan dekat dengan Tuan He. Tapi Yao Xingyu, kau bilang selama ini kenapa kau tak bisa membuat satu lagu bagus pun? Sekarang bahkan Tuan He pun tak mau membantumu. Memang benar-benar orang yang mencuri barang, memalukan sekali. Kau. Jangan lupa, saat itu kita berdua adalah kaki tangan. Jika aku celaka, kau juga jangan harap bisa tenang. Untungnya saat itu tidak ada bukti nyata yang tersisa. Ini hanya berdasarkan kesaksian sepihak dari Han Xuan. Tidak ada seorang pun yang mau percaya. Tapi siapa sebenarnya yang masuk ke kamarnya saat itu? Siapapun itu. Nanti, kejadian ini akan menjadi senjata kita untuk menghancurkannya. Ada apa yang begitu terburu-buru? Kau memang benar tidak salah tebak. Atasan Han itu. Atasan Han, dia. Bilang, aku pergi minum air dulu. Atasan Han, dia benar-benar mengenal Xiao Xin. Aku tidak menyangka Han Zuo Wen ternyata juga ikut audisi trainee Seng Ying waktu itu. Aduh. Yang debut dari audisi itu akhirnya adalah Yao Xinyu. Ya. Hanya saja aku juga menemukan, saat seleksi dulu, saya tidak tahu mengapa atasan Han absen. Kemudian dia meninggalkan Xinjiang. Setelah itu, dia pergi ke kota Wujiang. Anda bilang atasan Han kan mengenal Yao Xingyu. Mengapa dia tidak mau menerima tawaran iklan itu? Beberapa pertanyaan ini, periksa dulu. Kenapa Han Xuan tidak absen saat itu? Begitu menyebutkan Tuan Suci dan Yao Xingyu, Han Xuan menjadi tidak nyaman. Pasti ada masalah di dalamnya. Aku harus membersihkan nama Han Xuan. Benar, seleksi tahun itu diurus oleh manajer Gao. Apakah kita harus menanyakannya? Memintanya datang ya? Ngomong-ngomong, Tuan Heze, Anda benar-benar baik kepada manajer Han. Jauh lebih baik daripada saya. Omong kosong apa ini banyak sekali? Heze, kau mencariku? Salah. Seleksi Tuan Lian 5 tahun lalu kau yang bertanggung jawab, kan? Ya. Ada apa? Kau ingat ada seorang peserta bernama Han Xuan dalam seleksi Tuan Lian? Ingat kan kau? Oh. Hanya basa-basi. Di keluarganya, dia termasuk yang terbaik. Kalau begitu,
Mengapa dia harus ikut seleksi pertengahan musim? Aduh, kalau membahas itu, aku juga merasa sayang. Aku awalnya masih cukup optimis padanya. Tapi siapa sangka di hari pertandingan, dia malah kesiangan dan mengundurkan diri. Aku awalnya masih berpikir untuk menghiburnya. Tapi setelahnya, dia bahkan berani membuat keributan di kantorku. Aku sudah menegurnya. Setelah itu aku tidak tahu lagi kemana dia pergi. Baiklah, sudah ku mengerti. Silakan bekerja. Han Xuan bukan tipe orang seperti itu. Pasti ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Segera sekali memanggilku kemari. Ada apa? Baru saja Tuan He memanggilku, menanyakan tentang kejadian Huang Xuan mundur dari kompetisi dulu. Pasti ada sesuatu yang ditemukannya. Akhir-akhir ini wanita jalang itu mendekati Tuan He. Pasti sudah mengembalikan banyak sekali kamar utuh. Apa? Tenang saja. Saat itu, Han Xuan pasti lebih tidak ingin daripada kita berdua diingatkan tentang kejadian itu. Selama Tuan He tidak menemukan bukti, maka kita tidak akan mengalami masalah. Pesta makan malam 3 hari lagi adalah kesempatanmu untuk kembali terkenal. Manfaatkanlah dengan baik. Tunjukkanlah dirimu dengan baik padaku. Jangan sampai mengecewakanku lagi. Tentu saja. Han Xuan, kau wanita jalang. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sudah larut begini, kenapa kau datang? Aku, hari ini ulang tahunku. Ulang tahun? Yakin? Oh, kupikir masakanmu enak sekali. Aku ingin mampir untuk makan. Tidak berlebihan kan? Baiklah, baiklah, baiklah. Silakan masuk. Paman He, kau datang. Guo, tolong ambilkan aku segelas air. Ya, baik. Guo sudah tidur. 2 hari ini pindahan dan membereskan rumah baru, sangat lelah. Tidurnya lebih awal dari biasanya. Bagaimana persiapan untuk debutnya? Hampir semuanya sudah beres. Lagi pula, karena hubunganmu dengan Ye Cheng, semuanya berjalan lancar. Sebenarnya, kamu sangat berbakat. Perusahaan mana yang tidak akan menghormatimu? Bukankah Seng Yan demikian? Oh iya, beberapa hari lagi ada malam Seng Yang. Nanti akan datang banyak orang terkenal di kalangan tersebut. Kau mau pergi? Aku akan mengajakmu pergi. Aku akan pergi bersama Ye Cheng. Kenapa lagi Ye Cheng sih? Apakah ini hanya angin lalu, atau aku terlalu banyak berpikir? Tapi 5 tahun lalu aku memang bersama dia di hotel itu. Guo dan aku memiliki begitu banyak kesamaan. Dia basa-basi dan tidak mau membahas ayah Guo. Meskipun hanya ada peluang 1/10.000, aku harus mencari tahu kebenarannya. Hei, masuk sebentar. Ada apa, Tuan He? Lakukan ini, tes DNA uji tes paternita, dalam waktu 3 hari. Tes DNA anak, ya? Jangan-jangan di sini. Kau beritahuku, jangan banyak gosip, ya? Apakah kau dan manajer Han, kalian berdua? Cepat selesaikan ini, jangan beritahu siapapun, ya? Baik. Saya pergi sekarang. Xiao Xin, ada apa kamu kemari? Pak He, saya datang untuk bertanya apakah Bapak bersedia menjadi pendamping saya di acara malam yang cemerlang. Setelah saya pikirkan, saya rasa Bapak adalah orang yang paling tepat. Pertama, penampilan Bapak sangat luar biasa. Kedua, agar orang lain yang hadir juga bisa melihat bahwa suaraku masih dihargai. Dengan begitu aku bisa mendapat kesempatan yang lebih baik, bukan? Rencanamu itu sungguh seperti orang yang keras kepala dan tak mau mendengarkan. Lalu, Tuan He, menurutmu bagaimana? Tidak boleh, aku suka menyendiri. Berpakaian pria. Laki-laki Han Xuan menyamar, jangan-jangan itu Ye Cheng? Bagaimana aku bisa merebutnya kembali? Aku. Wah. Siapa dua orang itu? Lihat wanita itu, pakaiannya cukup cantik. Pria di samping itu juga berpenampilan luar biasa. Jangan-jangan dia datang untuk mencuri perhatianku? Aku juga tidak mengenalnya.
Tidak boleh, aku harus menemuinya. Aku ikut denganmu. Halo, saya Wan Xin Yue dari Xingchen. Kalian artis dari agensi mana? Dari Senyan. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang Kak Yenny, kan? Dia adalah aktris paling terkenal di Xingchen saat ini. Saya bukan. Saya bahkan bukan artis debutan. Ternyata bukan siapa-siapa. Ternyata aku terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Tapi kalau memang bukan apa-apa, bagaimana kau bisa ikut pesta besar seperti Malam Cemerlang ini? Ya, Malam Cemerlang yang megah ini. Siapa yang mengundang semua tokoh terkenal di kalangan ini? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Dua nona, kami diundang. Dan masuk dengan terang-terangan, diundang. Siapa yang mengundang kalian? Jawab saja. Jangan-jangan undangan kalian dicuri bersama gaun itu? Apa yang kau katakan? Lihatlah baik-baik. Undangan ini jelas tertulis namaku. Aku bahkan belum pernah mendengar nama Han Xuan. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu yang tidak berarti. Katakan, dari mana kau mendapatkan undangan palsu ini? Wan Xingyu, undanganku tidak palsu. Nona Hua, jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, aku tidak akan bersikap sopan padamu lagi. Sama-sama, terserah Anda. Aku adalah bintang dari bintang-bintang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bintang mencintaiku. Aku hanya perlu satu kalimat untuk membuatmu tenang. Apa aku tidak salah dengar? Anjing mana yang menggonggong di sini? Ku nasihati kalian untuk bersikap bijak, menyinggung bintang utama dari. Setelahnya, bahkan jika kau ingin debut pun tidak mungkin. Kalian sujudlah 3 kali kepadaku, maka aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Tenang saja, tentang hubungan pura-pura kalian, aku juga tidak akan mengatakannya. Biar kalian melihat dunia luar. Bermimpi saja mulutnya masih keras. Maka aku akan meminta wakil direktur untuk menyuruh petugas keamanan kita mengusir kalian. Pergilah kembali ke tempat kalian seharusnya berada. Jangan mencemari cahaya cemerlang. Katakan saja pada wakil direktur bahwa aku ada urusan. Wakil direktur itu kan pemilik Xinchen yang beberapa hari lalu kau ceritakan padaku. Aku mengerti. Ada apa? Ada urusan mendesak? Mereka berdua juga menghina saya. Mereka bilang saya harus mental breakdown dan pergi. Ada hal seperti itu? Kalian berdua benar-benar akan celaka. Bodoh. Tuan Fu, Anda memukul saya. Tuan Ye, maafkan saya. Artis perusahaan ini benar-benar bodoh. Memalukan sekali. Kau bicara apa? Dan keduanya itu bukan siapa-siapa. Obatnya saja palsu. Wan Jiyue, sekarang kaulah yang bukan siapa-siapa. Segera pergi dari sini, bukan wakil presiden. Kenapa ini? Mengapa? Karena kau telah menyinggung Ye Cheng. Tuan muda Ye, kau pikir kau masih bisa bertahan di bintang? Ye Cheng. Kau adalah Tuan muda Ye yang terkenal sangat berpengaruh itu. Aku sudah bilang, satu kalimatku saja bisa membuatmu keluar dari bintang, nama tempat. Sekarang sudah terlambat. Tidak, Tuan muda Ye, salahku. Aku yang tidak mengenal Tuan muda Ye. Orang yang harus kau mintai maaf bukanlah aku, melainkan Han Xuan. Nona Han. Baru saja aku salah. Tolong maafkan aku. Mohon bantu aku memohon padanya. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku ingin menjadi bintang film wanita yang seksi. Tadi, Nona Wan, kau adalah bagian yang melindungi. Ya, kenapa sekarang malah terbalik? Salaman. Tadi aku yang kurang ajar. Aku yang tidak mengerti kamu. Bagaimana kalau ini? Aku akan bersujud padamu 3 kali. Oke, saya tidak tahan. Oh, benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa? Maka lakukanlah dengan jujur sekarang. Han Xuan, kamu jalang. Wakil direktur, Anda tidak boleh memecatku. Keluarga saya masih bergantung pada saya. Menyingkir. Sekalian saya beritahu. Keluarga saya akan segera menandatangani kontrak dengan Han Xuan. Nanti, semua kejayaan akan menjadi milik Han Xuan. Apa? Sedangkan kau, tidak akan mendapatkan apapun. Han Xuan apa? Kau benar-benar hebat. Sampai membuat Tuan Muda Ye melakukan banyak hal untukmu. Han Xuan, kau ini perempuan murahan. Tuan Muda Ye hanya bermain-main denganmu saja. Kau pasti akan hancur. Hanya mengandalkan laki-laki. Semoga kau mati tak baik. Diam. Aku tidak pernah memukul perempuan. Tapi jika kau berani memfitnah Han Xuan sekali lagi, aku akan membuatmu mati mengenaskan di jalanan. Apakah aku pantas untuk posisi si Cheng ini? Kau akan segera menemukannya. Apa hebatnya dirimu? Bukankah hanya karena sedikit lebih cantik? Bukankah tetap harus bergantung pada laki-laki? Gaun yang kau kenakan itu harganya pasti jutaan. Bukankah itu juga hasil dari laki-laki? Hanya dengan kau,
Orang miskin seperti apa yang mungkin bisa membelinya? Apakah aku menebak dengan benar? Han Xuan, kau wanita murahan, benar saja, matamu hanya tertuju pada apa salahnya seorang pria memberikan gaun kepada wanita yang dicintainya? Cepat usir orang gila yang mulutnya penuh dengan tuduhan palsu ini. Satpam mengusirnya. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Han Xuan, kau wanita jalang, aku pasti akan mencari kalian. Lepaskan aku. Ahahaha. Maafkan kami berdua. Di sini saya masih perlu menjamu beberapa tamu lain sebentar. Pak He dari Senggian akan segera datang. Kalian berdua bisa bertemu dengannya. Baik. Pak He, 90.000 yuan, free. Pihak Kian. Oh. Ya ampun. Jika mereka berdua bertemu, apa yang akan terjadi? Kenapa Tuan He belum datang juga? Wah, itu Tuan He. Tuan He, Anda datang, akhirnya bertemu Anda, tidak tahu siapa yang malam ini beruntung menjadi pendamping Tuan He. Ah. Siapa dia? Kenapa Tuan He menghampirinya? Saya tidak mengenalnya. Dia memang terlihat cukup cantik. Mungkinkah dia adalah teman wanita Tuan He malam ini? Tidak mungkin. Bukankah seharusnya Yao Xingyu, teman Sengyan? Kudengar Tuan He sangat menyayanginya. Hei, lihat, sepertinya Tuan He benar-benar mencarinya. Ada apa denganmu? Sendirian saja di sini. Aku sedang menunggu seseorang. Orang yang kau tunggu itu bermarga Ye. Ya, Aku masih butuh teman wanita untuk malam ini. Apakah kau tertarik? Bagaimana? Tuan He masih belum menemukan pasangan wanita. Kalau memang tidak bisa, bukankah Yao Xingyu juga merupakan pilihan? Kau sangat membenci Yao Xingyu ya? Harus cemburu dong. Cemburu. Bagaimana mungkin aku cemburu? Aku sudah punya pasangan. Tuan Zhuo, Sen, aku sudah memesannya sebelumnya. Memberi sesuatu pada orang harus memperhatikan urutannya. Kau adalah Ye itu. Ye apa ya? Maaf, lupa. Ye Chengzi. Kau sudah bekerja keras. Sudah lama sekali kau mengurus Suxuan dan Guo untukku. Apa-apaan ini? Khawatir untukmu. Malu tidak? Sama-sama. Aku juga harus berterima kasih padamu karena telah membantuku melindungi Suan di kantor sebelumnya. Bahkan memberinya kenaikan pangkat dan gaji. Apa-apaan ini? Sekolah sudah memberitahunya tentang hal ini. Ternyata mereka berdua memang sangat dekat. Mereka berdua sedang apa? Sedang adu kuat tangan? Ah. Baiklah. Kalian berdua sudah saling sapa? Bisa dilepas. Halo. Baik, aku segera datang. Apa? Sekretaris Hou mengirimi saya beberapa barang. Tuan Ye, tolong jaga sebentar. Terima kasih. Tuan Hou, jangan khawatir. Saya sudah menjaganya selama bertahun-tahun. Menjaga saya. Aku ini siapa? Rasanya malam ini akan terjadi sesuatu. Kita harus berhati-hati. Han Xuan, wanita jalang itu, seharusnya juga akan datang ke malam cemerlang malam ini. Kita harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Dia akhir-akhir ini sangat dekat dengan Tuan He. Ingin mengusirnya, kurasa tidak semudah itu. Tapi untungnya kejadian dulu tidak ada buktinya. Selama kita bersikukuh tidak mengakui, Tuan He seharusnya tidak akan mencampuri urusan perusahaan kita dengan seorang bintang besar. Aku sudah menanyakannya kepada mantan kolega Han Xuan. Dia juga melahirkan anak haram. Mungkin anak laki-laki liar malam itu. Kau pikir Tuan He tidak tahu tentang ini, kan? Ayo pergi. Lihat, Han Xuan memang ada di sana. Tapi siapa pria di sebelahnya itu? Aku tidak kenal. Seharusnya bukan siapa-siapa. Pribadi yang luar biasa. Laki-laki brengsek ini. Gaun saya ternyata direbutnya. Aku ingin sekali menangkapnya dan menanggalkan paksa gaun itu darinya saat itu juga. Tidak menyangka orang hina seperti Han Xuan. Setelah mengenakan gaun mahal itu, dia bahkan bisa berpura-pura menjadi pusat perhatian di pesta ini. Ingin merebut ketololanku. Memang mimpi. Tuan He belum datang. Aku akan pergi sekarang juga untuk memberinya pelajaran. Berhati-hatilah, aku tahu. Lama tak jumpa ya, sahabatku.
Sahabat, kau pantas disebut sahabatku. Kok galak banget sih? Kita berdua sudah 5 tahun gak ketemu. Apa kau tidak merindukanku? Merindukanmu? Tentu saja aku senang. 5 tahun ini kau terbang tinggi di langit. Sedangkan aku jatuh ke dasar. Sekarang aku kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kau rampas dariku. Han Xuan, kau pasti sudah bingung, ya? Aku merampas apa darimu? Kalau mau bicara soal merampas, gaun yang kau kenakan itu yang kau rampas dariku di tengah jalan. Kau bilang apa? Kau siapa? Cowok manja dari mana kau ini? Berani bilang aku, Ye Cheng, itu pria berwajah tampan. Pergi saja, Ye Cheng Fo. Kau tuan muda Ye. Ceramah basa-basi saja, ceramah basa-basi. Kau memang hebat sekali. Baru menggaet Tuan He saja belum cukup. Sekarang kau sudah dekat dengan keluarga Ye yang berpengaruh. Ternyata selama ini kau tidak tenang ya, Tuan Ye. Kau tahu? Gaun yang dikenakan Han Xuan ini adalah yang dia dapatkan dengan mendekati Tuan He. Aku sangat tahu seperti apa Han Xuan sebenarnya. Belum waktunya kau gemetar di sini. Apalagi Nona Yao, kau begitu cakap. Bagaimana bisa kau sampai kehilangan gaun itu? Han Xuan, jangan kau kira dengan mengandalkan laki-laki kau bisa menginjak kepalaku. Jangan lupa, aku masih seorang aktris papan atas. Kau hanyalah orang yang kukalahkan. Hanya sebuah pakaian. Kenapa selebriti besar Yao sampai marah-marah? Apakah karena merasa terinjak-injak? Sekarang kau tahu rasanya barangmu direbut orang lain? Omong kosong, aku tidak mengerti. Apa maksudnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Kau sendiri tahu bagaimana kau bisa menang 5 tahun yang lalu. Bukankah itu Yao Xingyu, bintang besar Yao? Dengan siapa dia berbicara tadi? Tadi sepertinya aku melihat Tuan He bicara dengan wanita itu. Dia dan pria tampan di sebelahnya yang berkarisma itu. Siapa sebenarnya mereka? Kau sendiri yang tidak bisa bangun, membuat waktu pertandingan tertunda. Apa urusanku? Kau memang benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu, saat jamuan makan malam dimulai, aku akan menceritakan semua kebenaran di depan umum, dan membuatmu jatuh dari kehormatan. Seperti aku memang seperti kamu. Ada bukti apa? Siapa yang akan percaya kata-kata orang hina sepertimu? Jika kau berani merusak suasana hatiku malam ini, aku akan membuatmu menyesal. Kau lihat, berani atau tidak, kau benar-benar keras kepala. Bukankah kau hanya ingin terkenal? Lagi pula kita saudara perempuan, maka aku akan membantumu. Yao Xingyu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Selamat pagi semuanya. 5 tahun yang lalu, seorang trainee yang bersamaku di Shengyan, karena menunda waktu audisi final, kualifikasinya dibatalkan. Selama bertahun-tahun dia selalu menyimpan dendam padaku. Tadi di pesta dia juga berbicara kasar padaku. Tolong nilai keadilannya, semuanya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Han Xuan ini benar-benar kurang ajar. Dia sendiri tidak tepat waktu, malah berani membentak Yao Xingyu. Setelah sekian tahun masih saja mengganggu. Orang seperti ini memang menakutkan. Yao, bintang besar, cepat cari orang untuk mengusirnya. Orang seperti ini datang ke malam cemerlang hanya untuk membuat keributan. Diam semua. Mulutmu sebaiknya kau jaga baik-baik. Awas saja, aku akan menyuruh orang untuk menghajarmu. Tuan Ye, aku hanya ingin membantu Han Xuan. Lagi pula, dia datang hari ini juga untuk mencari kesempatan debut, bukan? Kita selama ini sudah bersahabat. Saya hanya membantunya menanyakan kepada para kreator yang hadir, dan juga para bos. Siapa di antara kalian yang berani menemuinya? Ini bukan urusan bos. Nona Yao sudah repot-repot. Xuan akan segera menandatangani kontrak dengan Xingchen. Tuan muda Ye hebat sekali ya. Hanya saja, Xingchen memang tetap ingin menandatangani perjanjian yang hina ini. Tidak takutkah reputasi perusahaan selama bertahun-tahun akan hancur? Yao Xingyu, kau hanyalah mantan bintang terkenal milik Sein saja. Sejak debut, kau belum pernah menciptakan karya bagus lagi, kan? Maukah kau memberitahu semua orang apa penyebabnya? Oh, iya, sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar lagu bagus karya Yao Xingyu. Apa penyebabnya? Konon katanya, karena lagu Sulu tahun itu, dia terus didukung. Tapi selama bertahun-tahun ia tidak pernah merilis karya lain. Apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan? Kau jangan asal bicara.
Laki-laki murahan itu hanya bicara bohong. Panggil orang untuk mengusirnya. Coba lihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Tuan He, akhirnya Tuan He datang juga. Hei, Han Xuan akan diusir lagi. Mari kita nikmati saja gosip ini. Tuan He, Han Xuan terus-menerus menghinaku. Tolong bela saya. Han Xuan adalah putriku. Mengusir dia sama saja dengan mengusir Han Xuan. Ini aku juga tidak tahu. Tuan He, teman wanitamu adalah Han Xuan ya? Apalagi di sisinya masih ada Yin Xiang, kan? Bukankah Tuan He mengatakan hanya satu orang? Apa maksudnya ini? Han Xuan, kau wanita murahan, kau akan kuhabisi. Tuan He, karyawan baikmu ini sedang mencari perhatian di sini. Masih tidak bisa turun. Terlihatnya kau juga tidak mempercayaiku. Lihat. Sun dibuli. Kau tentu saja tidak akan bertindak. Kedua orang ini, bahkan di saat seperti ini, kok masih terasa banget ya? Tuan Ye Cheng, jangan kira karena keluargamu berpengaruh aku akan takut padamu. Tuan He, dia bos saya. Kau memfitnahku di depan bosku. Apa maksudmu? Nona Yao, boleh saya bertanya? Apa maksudmu? Saat seleksi dulu, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Xuan? Apa yang bisa kulakukan? Dia terlambat karena kelelahan dan ketiduran. Sudahlah. Xuan. Apa yang terjadi setelahnya? Tuan He, jangan percaya pada Han Xuan. Dia mengada-ada. Bagaimana saya bekerja di Shengxian selama beberapa tahun ini? Bapak pasti tahu kan? Kau masih berani, kata. Yang mulia berada di istana suci ini ya? Bukannya seperti ada kontribusi apapun. Hari ini saya mendengar bahwa selir kaisar sangat keras kepala. 5 tahun lalu, saya memang ikut serta dalam audisi trainee Senyan bersama Yao Xingyu. Tapi aku tidak menyangka, sehari sebelum kompetisi, Yao Xingyu datang ke kamarku dan memberi aku obat, sehingga aku tidak bisa ikut kompetisi keesokan harinya. Dan dia juga mengambil lagu asli ciptaanku. Lalu mendapatkan kesempatan debut, 5 tahun ini. Aku terpaksa kembali ke kampung halaman. Setiap kali kupikirkan hal ini, aku sangat menderita. Yao Xingyu, sekarang aku berdiri di sini, hanya ingin kau membalas semua hutangmu kepadaku berlipat ganda. Hai Xuan, apa yang kau katakan? Buktinya di mana? Kau tidak punya bukti, menuduh sembarangan. Ku beritahu kau, aku bisa langsung menuntutmu atas pencemaran nama baik sekarang juga. Bisakah kau tanggung akibatnya? Ternyata selama ini kekalahan Xuan disebabkan olehmu, Miao Xingyu. Kau berani melakukan hal ini pada Xuan? Dia menuduh tanpa bukti. Dasar kalian percaya dia? Saat itu dia sendiri di kamar dan mabuk berat. Tentang lagu itu. Aku sudah menyanyikan lagu itu selama 5 tahun. Kenapa harus miliknya? Kau sudah menyanyikannya selama 5 tahun. Tapi lagu ini adalah hasil jerih payahku. Sebelum ikut kompetisi, kau tahu berapa banyak malam kuhabiskan untuk menulis lirik dan melodi? 5 tahun. Setiap kata, setiap tanda baca, aku ingat semua. Kau sudah menyanyikannya selama 5 tahun. Aku membencimu selama 5 tahun. Apakah kalian mengatakan bahwa yang dikatakan Han Xuan itu benar? Apakah Yao Xingyu benar-benar seperti itu? Sulit dikatakan, hanya omong kosong belaka. Bagaimana kita bisa tahu apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Han Xuan? Aduh, kalau memang dia mabuk. Dia sendiri yang membuang waktu. Sekarang malah membuat masalah di sini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Iya, benar. Aku tahu. Omongan saja tidak cukup, karena yang hadir di sini semuanya adalah kreator terkenal di industri ini. Bagaimana kalau kita langsung menguji kemampuan kreatifku dan Yao Xingyu di sini? Benarkah itu? Kita coba saja. Kau tidak bisa melihatnya. Untuk apa aku harus menemanimu bermain permainan anak-anak yang seperti ini? Untuk membuktikan kemampuan saya. Kau sudah menjadi bawahan yang kukalahkan. Kau masih belum mau mengakui kekalahanmu? Baiklah. Bukankah ini Tuan He? Kenapa tidak berani? Apa yang aku takutkan? Kalau begitu, ayo kita bertanding. Omong kosong, aku tidak percaya keberuntunganmu akan sebaik itu. Go. Guru datang. Kau adalah pendiri yang terkenal. Pada kompetisi kali ini, Perdana Menteri dapat bertindak sebagai penonton, kan? Dengan Tuan He, saya merasa sangat terhormat. Maka kedua orang itu akan menciptakan sebuah lagu dengan tema Malam yang Cemerlang. Tema apa yang diberikan oleh orang tua ini? Sungguh sulit. Bagaimana sekarang? Aku akan membuatmu menderita.
Suan, aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Lihatlah, Han Xuan tampak sangat percaya diri. Yao Xingyu tampak ragu-ragu, dia belum mulai menulis. Ya, tapi bagaimana sebenarnya tulisan Han Xuan? Saya agak menantikannya. Saya mendengar bahwa Tuan Fang adalah orang yang paling kreatif di Tiongkok. Jika dia bisa mengangguk, levelnya harus sangat tinggi. Tuan Fang, saya sudah menulisnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa secepat ini? Nona Yao, mengapa tidak menulis sepatah kata pun? Isi kepalanya kosong, tentu saja tidak bisa menulis. Kalau begitu, silakan Guru Fang, beri komentar Anda. Bapak Su, lagu ini benar-benar bagus. Terutama lirik ini. Di bawah pancaran cahaya malam yang gemerlap, tatapmu mengukir siluet cinta. Pada saat ini hanya ada kau dan aku. Sangat indah. Nona Han. Apakah kau punya seseorang yang kau sukai di sini? Apakah dia pria tampan itu? Atau Bapak Fang, bagaimana pendapat Anda tentang komposisi musiknya? Lagu ini juga bagus. Melodi dan liriknya seharusnya merupakan sebuah lagu yang sangat indah. Nona Han memang luar biasa. Terima kasih, Tuan Fang. Mendapatkan komentar dari Tuan Fang adalah suatu kehormatan bagi saya. Hua Wuhe ternyata memberikan penilaian sangat tinggi pada karya yang ditulis Han Xuan. Benar-benar tidak terduga ya. Ya, lihat saja Yao Xingyu. Sebuah kata pun tidak ditulisnya. Perbedaannya benar-benar besar ya. Apakah mungkin saja apa yang dikatakan Han Xuan itu benar? Dulu Yao Xingyu benar-benar mendengarkan lagunya. Bukan tidak mungkin ya. Bapak He, Tuan Fang. Saya suka bekerja sendiri ketika berkarya. Saya sedikit gugup dalam acara seperti ini hari ini. Jadi saya tidak berpikir seperti itu. Saya rasa seorang kreator yang handal seharusnya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Sebaliknya, Nona Fan mampu menciptakan karya yang begitu luar biasa di tengah suasana seperti ini. Memang memiliki kualitas sebagai kreator yang handal. Liu Xinyu, berhenti berkelit. Semua orang tidak buta, ekspresimu yang garuk-garuk kepala tadi tidak terekam, sayang sekali. Kalian semua sekelompok, aku datang ke pesta ini sudah lama mempersiapkan untuk membalas dendam pada Nona Yao. Ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan Nona Han hari ini. Bagaimana mungkin kami sekelompok? Apalagi Tuan He yang mengundangku ke atas panggung sebagai juri. Kau mengatakan begitu, bukankah itu berarti menamparkan wajah Tuan He? Yao Xingyu, sampai kapan kau akan terus berjuang? Cukup, Yao Xingyu. Sampai saat ini, apakah masih ada yang ingin kau katakan? Han Xuan, bahkan jika hari ini kau membuktikan kemampuan kreatifmu di sini, lalu bagaimana? Kejadian itu dulu bukanlah perbuatan saya. Kau menang pertandingan ini hari ini, tapi itu tidak membuktikan apapun. Hujan meteor, sampai sekarang. Kau masih belum mengakui perbuatan kotormu? Lucu sekali, aku yang kotor? Han Xuan, kau punya seorang putri, kan? Anak perempuanmu ini anak siapa? Beraninya kau mengatakan kepada semua orang di sini apa yang terjadi padamu di hotel hari itu? Apa Han Xuan punya anak? Maksud Yao Xingyu adalah Han Xuan malam itu bersama pria asing. Jadi dia tidak ikut kompetisi. Sepertinya begitu. Han Xuan ini tidak tahu malu. Saat pertandingan malah melakukan hal seperti ini. Lihat, wajah Han Xuan sangat buruk. Jangan-jangan benar kan? HMPH, Yao Xingyu, diam kau. Aku tidak mau, aku mau bicara. Bagaimana aku bisa menebaknya dengan tepat? Sekarang kau buru-buru menyuruhku diam? Yao Xingyu, jika saja dulu bukan kau, bagaimana aku bisa mengalami hal seperti ini? Anaknya tidak bersalah. Aku tetap memilih, dia memilih untuk melahirkan anak itu, dan membesarkannya sendirian. Coba dengar baik-baik, siapa yang tahu dengan pria hidung belang mana dia mendapatkan anak haram itu? Kau bilang siapa pria hidung belang? Siapa anak haram itu? Tuan He adalah pria simpanan yang bersama Han Xuan di hotel malam itu. Diam. Anakku, apa? Tidak mungkin. Tuan He, kau bilang Tuan Ni. Bukan anak itu. Anak kita.
Tapi kau saja. He Su-chen. Kau bicara apa? Aku tahu apa yang kukatakan. Kehidupan sebelumnya. Tuan He ternyata punya anak dengan Han Xuan. Ya, ini sungguh tak terduga. Barusan Yao Xingyu masih bilang anaknya adalah anak haram. Sekarang pasti akan sial. Malam itu aku memang memesan tempat di Lazy Seng. Kau dan Han Xuan bertemu. Dalam keadaan tidak sadar. Dan kau, Yang Xing. Kau tadi tidak hanya menghina Han Xuan, tapi juga menghina anakku. Orang sepertimu yang tidak pantas. Pergi. Bukan begitu, Tuan He. Aku tidak tahu itu anakmu. Tarik dia keluar untukku. Bukan itu masalahnya, Tuan He. Itu bukan aku. Saya terpaksa. Orang yang Pak He memaksa saya untuk menggunakannya ada di tempat kejadian. Kau bilang namanya Hong Long. Dialah. Semua karena paksaan atasan Gao. Yao Xingyu. Apa yang kau omongkan? Mau bawa korban juga sebelum mati? Ya, seret dia keluar. Kalau saja dulu kau tidak menginginkan Han Xuan, apakah aku akan membantumu meracuninya? Sekarang kau malah ingin membersihkan semuanya? Kubilang padamu, mustahil. Kalau mau mati, kita mati bersama. Siapa yang mau mati bersamamu? Orang sialan, kau baru saja membuat lelucon besar. Sekarang masih ada yang mau percaya padamu? Kau masih ingat aku, kan? Tentu ingat, Han Xuan. Kalau begitu, bagaimana kau memperlakukanku dulu? Apakah perlu aku ceritakan pada semua orang? Han Xuan, kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Kalau saja saat itu lagu yang kau nyanyikan juga diambil olehnya. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika aku tahu, akankah aku membiarkan orang seperti itu mengetahuinya? Kau bilang, begitu bukan? Andai saja kau tidak berakting, sungguh sayang sekali. Saat itu kau diam-diam bersekongkol dengan Yao Xin, menggunakan sihir hitam yang jahat. Aku hanya ingin kau mencapai tujuanmu. Syaratnya adalah memberinya alasan untuk debut. Aku tidak salah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Setelah itu aku pergi ke Seng Lian untuk menanyakan kebenaran padamu. Kau malah menggunakan uang kompensasi yang sangat besar untuk menjauhkanku darimu. Semua yang kau lakukan tidak apa-apa. Tidak, bukan seperti itu. Aku sudah menjadi manajer di divisi pelatihan abis selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku berkolusi dengan Reini untuk melakukan hal seperti ini? Keahlianmu yang tinggi. 1000 berikutnya adalah milikmu. Dari mana surga bersamamu? Jadi begini. Hanya aku yang dibohongi. Menandatangani kontrak uji coba ini, ya, bukan Tuan He. Saya sudah 10 tahun di Sengyan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bagaimana seharusnya menandatangani kontrak? Kepala Gao, ini apa? Ini. Kok bisa ada di tempatmu? Bapak He sejak dulu sudah merasa ada masalah dengan seleksi tahun itu. Karena saya menyelidiki diam-diam. Beberapa hari lalu saya menemukan kontrak ini di kantor Bapak. Tersembunyi dengan sangat baik. Saya mencarinya lama sekali. Benar saja, ini adalah kontrak 10 juta yang ditandatangani oleh kepala Han tahun itu, bukan? Bapak He, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasan saya. Saat itu semua karena Yao Xingyu. Dia yang membujuk saya sehingga saya melakukan hal seperti itu. Saya ditipu olehnya. Pak He, maafkan saya tidak akan berani lagi, Pak He. Cara kau berakting benar-benar membuatku tertawa. Kau tidak tahu, kan? Di ponselku ada rekaman sebelum kita masuk. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah lama tahu kau adalah anak buah jahat dan licik. Seandainya hari ini aku tidak lebih waspada, aku benar-benar akan menjadi korbanmu. Yao Xingyu, kau orang jahat. Dan kau juga, Han Xuan. Aku akan membunuhmu. Kau tidak apa-apa. Aku mungkin hanya kehilangan satu jari. Kau sudah kehilangan nyawamu. Setelah dia diusir, dia tidak bisa melihatmu. Tidak menyangka apa yang dikatakan Han Xuan semuanya benar. Aku senang mereka. Memang pantas mendapatkannya. Orang seperti itu di dunia hiburan memang hanya tamu. Hanya saja ini, aku tidak tahu bagaimana Han Xuan akan merencanakan ke depannya. Han Xuan sangat berbakat. Cantik juga. Nanti pasti jadi penyanyi terkenal, kan?
Cepat katakan, ini uangku. Tidak, aku sudah sakit hati. Aku tidak bisa makan. Hahaha, lele. Han Xuan datang ke Xingchen saya. Tenang saja, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Selain itu, saya pernah mendengarnya dari Ye Sao. Kemampuan kerja Han Xuan juga sangat kuat. Maka dengan ini, saya juga mengumumkannya di sini. Xingchen akan memberikan 20% sahamnya kepada Han Xuan. Biarkan Han Xuan, datanglah ke perusahaan kami sebagai wakil presiden. Saya juga mempercayainya. Han Xuan dapat mengambil posisi ini. Wakil direktur apa? Karena dia wakil direktur, maka tentu saja bisa dipercaya. Tapi dengan begitu, aku dan Han Xuan akan menjadi saingan di tempat kerja. Bagaimana? Tuan He, Anda takut padanya? Kalau Anda suka, ya sudah. Saya sejak saat itu. Baru saya ingat. Saya masih ada beberapa hal yang belum saya selesaikan. Mungkin Tuan He bisa mengantar Suk Xuan sebentar. Xiao Xuan. Mungkin kali ini aku benar-benar harus pergi. Laporan tes DNA anakku. Aku sedang menanyakan hal ini. Sebenarnya sejak pertama kali aku bertemu dia, aku sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Tuan Liu, kau juga punya trainee yang gila. Saya melakukan beberapa hal dengan mentalitas mencoba-coba, tidak menyangka. Hasil verifikasi dari Tuan He sudah keluar. Ada apa? Ada apa? Bagaimana hasilnya? Benarkah Tuan He memang Tuan He? Memang begitu. Pengecualian. Benar-benar, mungkin memang sudah ditakdirkan. Awalnya di hotel malam itu. Kemudian kita menjadi tetangga. Terakhir kita bertemu lagi di malam hari. Tapi aku ingin memberitahumu. Perasaanku padamu bukan hanya sekejap. Karena kau adalah dirimu sendiri. Hei, bagaimana menurutmu cara melamar seorang gadis? Oh, Tuan He, apakah Tuan akan melamar kepala bagian Han? Itu bukan apa-apa. Luar biasa. Tapi kau bertanya padaku, aku juga tidak punya banyak pengalaman. Lagi pula aku cuma jomblo. Tapi di drama pendek yang kutonton, mereka selalu menggambarkan makan malam romantis dengan lilin. Lilin, bunga, dan cincin berlian. Bagaimana kalau Bapak coba? Makan malam lilin, ya. Cincin berlian, ya. Bunga. Apakah ini akan berhasil? Atau coba saja, Bapak, hati-hati. Ya, Profesor gagal, kamu dipecat. Jangan, Tuan. Kami punya jasa dan kerja keras. Dia mengajakku makan malam bersamanya. Makanan barat pula. Haruskah aku mengakuinya? Ini untuk apa? Keluar. Kenapa? Kau tidak ingin hidup lagi? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Siapa kau? Menabrakmu sampai mati itu sudah urusan nasibmu. Berani sekali kau di depan polisi. Kau tahu tidak kalau kau sudah melanggar hukum? Sepertinya kau belum mendapat pelajaran di malam cemerlang. Kali ini kau tidak perlu khawatir lagi. Habiskan saja sisa hidupmu di penjara untuk mendapat pelajaran. Semoga kau celaka, Han Xuan. Diam dan pergi.
Makan. Sudah lalu begini, rumah sakit masih ramai sekali. Antri berjam-jam. Sudah, lihat. Kataku hanya masalah kecil. Anda hanya ingin mengeluarkan saya dari rumah sakit. Itu hanya menyakitkan. Dokter memberitahu Anda untuk istirahat yang baik di rumah. Anda harus istirahat yang baik, dilihat dari mulut Anda. Kenapa begitu cepat? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu sebelum aku pergi. Dan lagi, Guo, katakan padaku, apakah dia benar-benar punya cara? Belum. Tapi dengan Tuan He di sisimu, kau tenang saja. Su Chen, aku sudah bilang aku akan selalu menemanimu. Sampai kau menemukan orang itu. Sekarang orang itu sudah muncul. Tidak perlu menjadi dia. Aduh, aku lupa. Dia khusus memilih sebuah cincin untukku. Tidak tahu apakah Suan-Suan akan menyukainya. Tuan, apa Anda perlu memesan? Oh, belum perlu. Tunggu seseorang datang sebentar. Pak, Bapak sudah menunggu 1 jam lagi. Masih perlu menunggu? Kenapa belum datang juga? Bagaimana kalau kita telepon dan menanyakannya? Tapi, apakah ini akan membuat saya terlihat sangat cemas? Sudahlah, menunggu perempuan itu wajar. Tunggu lagi saja. Hei Sin, film kita sudah habis. Tayang, kau lihat saja. Aku tahu. Celaka, dia takut aku tiba-tiba bertemu Wang Xuan dan makan bersamanya. Kau marah padaku, ya? Nomor yang Anda hubungi saat ini sedang tidak aktif. Dia pasti marah padaku. Kenapa kamu ada di sini? Aku baru saja ke restoran barat, ternyata sudah tutup. Teleponmu juga tidak diangkat. Maaf, aku tidak sengaja membiarkanmu menunggu. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, hal kecil. Benarkah tidak apa-apa? Benar-benar tidak apa-apa, tenang saja. Itu. Saya sebenarnya ingin mengatakan ini di lain waktu, tapi ternyata kamu datang ke rumahku dan tertidur pulas. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Baterai ponselku hampir habis. Aku hanya bisa menunggumu di depan rumahmu. San-san, maukah kamu menikah denganku? Kami sangat mengapresiasi kemampuan kreatifmu. Kami menantikan bergabungnya kamu dalam pertunjukan perdana. Terima kasih atas pengakuannya, Tuan He. Tunggu sebentar. Jangan masuk, aku tak bisa menghentikannya. Ada apa ini? Ini Han Xuan. Aku penggemar beratmu, Nyonya. Datanglah ke Beijing, bagaimana? Nyonya, mana ada Direktur He yang terang-terangan merebut karyawan seperti ini? Aku mau pergi ke Xinjiang. Kekuatan idola. Tahu. Tapi bolehkah kau menandatangani untukku? Tentu saja, mari kita bicara di luar. Tuan He, Anda tidak mengurus ini, sampai mereka sampai ke perusahaan. Dia suka, itu saja.
Ayah. Ada apa? Aku juga ingin menonton TV. Itu harus bertanya pada ibumu. Ayah tidak mengizinkan menonton. Ibu tidak mengizinkanku menonton, ya? Baguslah kalau kau tahu. Cepatlah masuk dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Kalau begitu ayah juga tidak berdaya. HMPH. Lihat, kau sudah membuat putri kita pergi lagi. Aku lagi yang harus menenangkannya. Kenapa kau selalu semaunya sendiri? Di luar maupun di rumah, menenangkan putriku. Itu bukan yang seharusnya kau lakukan. Gadis ini cukup baik. Nyanyinya juga bagus. Aku memang cukup berbakat. Cari dia, suruh dia mencoba melihatku dengan benar. Minta pinjam uang untuk apa sih? Tergantung bagaimana kamu memintanya.